Pengaruh kemajuan iptek bagi NKRI. Iptek merupakan kemajuan peradaban yang penting bagi manusia, karena kemampuan iptek nasional harus terus dikembangkan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, mempercepat tercapainya tujuan bangsa, dan mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, pembangunan iptek juga berupaya untuk membantu proses pemecahan persoalan dan mengantisipasi masalah. Beberapa contoh dari kemajuan iptek: 1. Alat kesehatan yang semakin canggih. 2. Ponsel. 3. Motor. 4. Mobil, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah dampak dari kemajuan iptek di berbagai bidang. Yang pertama, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang keempat, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Yang pertama, meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya fanatisme etnis dan agama dalam forum organisasi. Dan yang keempat, adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. 2. Mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. 3. Sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang luar negeri. 2. Adanya sikap individualisme, yakni mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. 3. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. 4. Munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua, memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bisa memihak, bermanfaat, dan bagi rakyat banyak. Yang ketiga, menguatkan tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang pertama, dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, dan persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Yang ketiga, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang keempat, penyalahgunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologis yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Satu, memperlancar dan mempermudah kegiatan distribusi. Kedua, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di dalam negeri. Ketiga, mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Keempat, mendorong atau mendukung kegiatan produksi di dalam negeri. 1. Produk lokal akan semakin tersaingi. Kedua, seiring berjalannya waktu, perekonomian akan dikuasai oleh pihak asing. Ketiga, timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Keempat, terjadinya pengangguran akibat tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai.